Hai guys, aku Nanda. Hai guys, aku Nanda. Hai guys, aku Nanda, balik lagi ke channel YouTube aku. Di video kali ini, sesuai judulnya, aku akan nge-review salah satu produk yang aku rasa bakal bisa ngebantu kalian, viewers aku yang punya permasalahan acne, melasma, dan juga hiperpigmentasi. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, kita kenalan dulu. Halo, nama aku Nanda, usia aku 22 tahun, asal aku dari kota Palembang. Nah, di channel YouTube aku itu terfokuskan nge-review skincare gitu, skincare terbaru ataupun produk-produk yang ada hubungannya sama acne gitu atau yang jerawat gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku juga akan melakukan disclaimer. Apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan apa yang cocok di kalian juga belum tentu cocok di aku. So, itu setiap kulit itu punya permasalahan berbeda-beda. Walaupun kita punya jenis kulit yang sama, itu nggak menjamin produk yang aku pakai bakal cocok gitu sama kayak yang kalian gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku juga mau kasih tahu jenis kulit aku itu normal to oily dan acne prone skin. So, mari kita masuk ke reviewnya. Nah, jadi langsung aja kita masuk. Nah, sebelum aku kenalin produknya ke kalian, aku mau cerita sedikit bahwa aku itu kan seorang acne fighter ya guys. Aku tuh dari SMA emang tipikal yang jerawatan parah gitu ya. Tapi emang dari dulu tuh aku tuh selalu jerawatnya timbul di tempat yang sama, lebih ke kayak dahi gitu sama deket hairline. Nah, kalau kalian udah pernah tonton video aku sebelumnya, kalian mungkin udah tahu juga, aku juga akan insert beberapa foto ketika aku jerawatan. Nah, seperti foto yang di sini gitu ya. Nah, aku tuh juga 2020 kemarin kembali jerawatan parah banget, menurut aku yang terparah yang pernah aku alamin. Oke, menurut aku parah, nanti belum tentu menurut orang lain. Ada banyak banget sih kayak orang yang jerawatnya jauh lebih parah dari aku, tapi untuk aku itu yang terburuk gitu ya, pengalaman terburuk aku. Nah, aku itu jerawatannya di daerah pipi juga, di bagian sini juga, apa sih, jaw ya, rahang juga, di pokoknya kayak seluruh wajah lah, totally seluruh wajah. Nah, ada beberapa produk yang bisa ngebantu aku menghilangkan jerawat tersebut kan. Nah, tapi jerawat tersebut menghilangkan bekas yang honestly sampai sekarang pun aku masih punya banyak bekas jerawat, terkhususnya di dekat daerah rambut gitu ya, dan juga di pipi sih kalau kalian bisa lihat nih. Maka hari ini aku pakai kamera yang beda biar agak lebih sedikit high quality gitu ya guys. Nah, jadi kalian bisa lihat aku tuh punya masih banyak banget bekas jerawat gini, tapi ini udah totally way better, jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, aku akan kenalin ke kalian sekarang produk yang akan aku review hari ini. Nah, kalau dari boxnya, nah produknya itu seperti ini. Nama itunya Lumiquin, nama dagangnya gitu ya. Nah, jadi kita bakal ngebahas si produk ini, Lumiquin. Nah, produk ini tuh datang lengkap seperti produk pada umumnya. Dia mencantumkan BPOM, dia mencantumkan ingredients atau komposisi dalam produknya, dan juga dia kasih tahu cara pemakaian gitu loh. Nah, produk ini tuh bentuknya gini kayak tube gitu nih. Nah, si Lumiquin ini, dan dia juga ngasih tahu kayak ada kayak kertasnya gitu seperti kayak salep obat gitu ya. Pada umumnya dia kasih tahu ada indikasi, ada dosis dan cara pemakaian, kontraindikasi, efek samping, peringatan dan perhatian juga, interaksi obat, cara penyimpanan dan lain sebagainya, which is very informative, dan emang produk tuh emang harusnya kayak gitu, jadi dia lengkap gitu ya. Nah, sebelum kita bahas pengalaman aku gimana pakai produk ini, nah aku tuh mau kasih tau kalian seperti yang kalian bisa baca di depannya. Nanti mungkin aku akan kasih zoom in produk ini. Produk ini tuh punya 3 bahan utama gitu ya, 3 bahan utama. Yang pertama itu ada hydroquinone, terus ada yang kedua ada tretinoin, ada juga yang ketiga fluoroquinolone acetonide. Nah, jadi apa sih fungsi dari produk ini? Yang aku tahu klaimnya produk ini itu fungsinya buat membantu memudarkan dan menghilangkan melasma, dan yang terakhir buat ngebantu memudarkan hiperpigmentasi. Nah, kenapa kok dia bisa ngebantu 3 permasalahan umum itu?
karena dia punya dia punya bahan aktif yang top banget gitu istilahnya buat ngebantu permasalahan tadi ya. Nah, jadi yang pertama dia itu ada hidroquinone sebanyak 40 mg, which is masih sangat-sangat amat sangat safe. Nah, hidroquinone itu kan merupakan zat yang dipakai dalam perawatan kulit, khususnya untuk pencerahan dan memudarkan flek hitam di wajah. Walau tergolong aman, namun pemakaian dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek samping. Makanya produk ini itu ada masa pakainya. Dia nggak bisa kalian pakein selama-lamanya gitu loh, kayak sampai bertahun-tahun gitu nggak bisa. Jadi ada masa pakai. Setahu aku maksimal masa pakainya berdasarkan yang aku baca dari informasi produk yaitu 8 minggu. Itu kayak maksimal masa pakai. Nah, yang kedua, dia itu ada kandungan tretinoin. Nah, tretinoin ini adalah turunan dari derivatif vitamin A. Nah, tretinoin ini aku sebelumnya udah pernah pakai produk dengan kandungan tretinoin. Jadi aku udah nggak asing gitu ya dengan tretinoin. Nah, di dalam produk ini tretinoin itu 0,5 mg. Nah, tretinoin itu adalah obat yang pemanfaatannya untuk mengatasi jerawat pada kulit wajah. Nah, obat ini masuk ke dalam golongan obat retinoid. Nah, cara kerja obat ini tuh dia tuh mengiritasi kulit sehingga lebih cepat mati. Jadi kayak pengangkatan sel kulit teratasnya tuh lebih cepat. Nah, kemudian obat ini tretinoin ini akan menstimulasi pertumbuhan sel kulit yang baru. Dengan begitu jerawat akan ikut terangkat. Nah, jadi dia ada kandungan tretinoin yang fungsinya kayak gitu, guys. Nah, selanjutnya ada komposisi terakhir yang persentasenya paling sedikit, yaitu adalah fluocinolone acetonide 0,1 mg. Nah, fluocinolone ini adalah obat untuk meredakan gatal, bengkak, dan kemerahan di kulit. Nah, apa sih hubungannya sama yang dua ingredients tadi? Yang fluocinolone ini, dia itu kan menurut aku tuh dia nyeimbangin gitu loh, kayak karena si tretinoin ini kan agak sedikit mengiritasi karena dia ngangkat sel kulit kita tuh cepet banget, otomatis buat kulit lebih kering, buat kulit juga lebih mudah terkelupas. Nah, si fluocinolone acetonide ini ngebantu buat ngeredain yang efek si tretinoin sama hidroquinone tadi gitu loh. Nah, jadi produk ini tuh ditujuin buat siapa sih? Nah, produk ini tuh ditujuin buat kalian yang punya permasalahan kulit, hiperpigmentasi, melasma, dan jerawat usia 15 hingga 70 tahun. Terus juga nanti aku bakal tunjukin nih ke kalian tekstur produknya. Tekstur produk ini tuh krim gitu, lebih ke kayak krim tapi mudah nyerap juga. Nah, produknya itu kayak krim putih gitu. Nggak lengket kok. Kalau even kalian campur sama skincare kalian tuh nggak lengket sama sekali. Menurut aku mudah nyerap, enak-enak aja, dan bisa di layer sama beberapa skincare yang aman yang nggak tabrakan gitu fungsinya sama si Lumiquin ini. Nah, jadi gimana cara pakai Lumiquin? Nah, cara pakainya itu oleskan tipis ke kulit kalian atau ke bagian yang punya permasalahan. Kalian punya melasma, olesin ke melasmanya, atau kalian punya hiperpigmentasi, kalian olesin juga ke bagian hiperpigmentasi kalian. Nah, itu dipakai 1 kali sehari selama kayak 30 menit sebelum tidur kalau bisa, biar dia udah nyerap dulu, biar kalian kalau tidurnya istilahnya agak rada nempel bantal, nempel sini tuh produknya tuh udah menyerap dengan sempurna gitu ya. Nah, terus juga caution produk ini, kalian tuh pakai produk ini tuh istilahnya atas pengawasan dokter gitu loh. Jadi lagi-lagi kayak ini kan kayak obat gitu ya, karena dia ada kandungan hidroquinone, ada kandungan tretinoin juga, harus dalam pengawasan dokter. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam pemakaiannya. Nah, jadi pengalaman aku pakai si Lumiquin ini itu karena aku emang punya permasalahan hiperpigmentasi. Seperti kalian tahu, aku dulu pernah jerawatan parah banget, dan itu bekasnya sampai sekarang pun masih ada. Kalau kelihatan di kamera masih lah kelihatan lah dikit gitu ya, tapi udah jauh lebih membaik daripada sebelumnya. Dan yang kedua, karena kemarin aku sempat breakout gara-gara aku gonta-ganti skincare biasa gitu ya, derita reviewer gitu, tukang nge-review produk. Jadi pasti ada lah, entah aku over eksfoliasi, terus juga mungkin bahan aktif A ketemu bahan aktif B rada buat aku iritasi, jadi aku jerawatan. Sekarang jerawat aku jauh lebih membaik sebenarnya di bagian sini nih. Ini udah
lumayan ngilang, tapi ada beberapa jerawat yang masih aktif yang kayak gini. Ini udah mau sembuh gitu. Aku bilang sama kalian kalau di depan muka aku kelihatan mulus, jangan percaya, karena sesungguhnya aku juga jerawatan guys, deket hairline. Nah, itulah sih struggle aku, dan salah satu alasan aku juga mau pakai si Lumiqueen ini. Nah, Lumiqueen ini simple karena kayak cuma dipakai malam, dan juga ngebuat skincare rutin aku tuh lebih simple gitu, karena produk ini kan ada kandungan tretinoin, ada hidroquinone, nggak bisa digabung sama beberapa skincare yang khusus tujuannya itu eksfoliasi atau lebih mengiritasi gitu loh. Contohnya nggak bisa digabungin sama vitamin C. Kalau kalian punya vitamin C serum lah, vitamin C moisturizer gitu, nggak bisa. Kedua sama AHA, BHA, PHA, atau produk-produk acid yang tujuan utamanya buat mengeksfoliasi kulit. Nah, selama pemakaian produk Lumiqueen ini, aku itu rasanya di kulit aku tuh sebenarnya nggak ada yang kayak cekit-cekit atau apa gitu, nggak ada, tapi lebih ke kering. Apalagi karena aku ada sering banget muncul jerawat di bawah hidung. Ini baru mati jerawatnya karena aku juga pakai ini beberapa hari udah langsung mateng gitu loh jerawatnya. Jadi lebih ke kering, terasa ketarik gitu. Dan aku tuh tipe oily, kalian tahu banget aku tuh tipe yang kulit oily banget. Nah, nggak tahu somehow pakai si Lumiqueen ini kulit aku tuh jadi lebih kering. Aku biasanya pakai sunscreen dia jadi kilap banget, mengkilap. Ini pakai sunscreen tuh nggak perlu di set gitu loh. Kayak ini aku pakai sunscreen tapi kulit aku somehow just perfectly fine gitu, kayak ya udah lembab aja gitu, nggak kelebihan lembabnya. Nah, jadi emang ternyata si Lumiqueen ini emang buat kulit kalian lebih kering, makanya pakai pelembab. Nah, ketika di pagi hari kalian tuh wajib banget pakai sunscreen, karena kulit kalian tuh bakal lebih sensitif sama sinar matahari akibat penggunaan produk ini. Nah, makanya pakai produk ini tuh disarankan malam sebelum tidur hanya 1 kali sehari, jangan lebih dari itu. Jadi kayak kalau kalian mau pakai produk tuh udah ikutin aja aturan pakai. Dengan kalian ngelebihin pemakaian tuh nggak akan ngebuat produk ini lebih efektif gitu loh. Produk ini akan tetap efektif dengan 1 kali sehari pakai gitu aja. Dan kalian tuh udah bisa ngelihat perubahannya menurut aku di hari ke-14. Karena di kulit kalian tuh bakal kelihatan agak lebih celing, lebih sedikit glowing gitu. Dan yang kedua tuh lebih pudar gitu untuk hiperpigmentasinya. Nah, again, kalau kalian punya melasma, yang biasanya aku tahu sih karena kayak orang tua aku kan udah di atas usia 40-an. Termasuk aku punya bibi juga di atas usia 40-an, mereka emang struggling banget sama melasma. Jadi aku masukin foto melasma tuh gimana sih, kayak gini. Nah, produk ini tuh kan gak bisa dipakai lama gitu ya, ada batas masa pemakaian. Makanya ini hanya untuk pengobatan, istilah pengobatan sementara. Jadi kalau pun seandainya melasma kalian balik lagi, kalian wajib banget konsul ke dokter. Oke, jadi sekarang aku bakal ngebahas kayak before afternya gitu, before after aku pakai produknya. Nah, aku akan masukin kalian foto sebelum separah apa sih hiperpigmentasi aku sebelumnya dan sekarang. Afternya ya kalian bisa lihat di wajah aku sekarang. Nah, ini udah jauh memudar banget hiperpigmentasi aku karena dia pengangkatan sel kulit mati teratasnya tuh lebih cepet kan pakai si produk ini. Nah, lagi-lagi aku ingatkan kembali, produk ini adalah obat keras. Kalian pakainya itu harus dalam pengawasan dokter. Nah, oke, biasanya di video aku selalu kasih rating buat produk yang aku pakai. Nah, buat produk Lumiqueen ini aku akan kasih rating 4 dari 5. Oke guys, jadi kita sampailah di penghujung review hari ini. Aku cuma mau bilang kalau kalian minat buat beli produk Lumiqueen ini, kalian bisa beli di apotek terdekat kalian, atau kalau kalian males keluar rumah, kalian bisa banget klik link di bawah, kalian bisa beli di beberapa marketplace yang ada di Indonesia gitu. Kalian bisa langsung klik link di bawah aja kalau mau beli. Oke, makasih banget kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa tinggalin like-nya, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga hidupin lonceng kalau kalian gak mau ketinggalan video-video review aku. So, thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye guys.